Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa kana yuhibbu minal buquli al-handaba'a wal badharuja wal baqlata al-hamqa'a allati yuqalu laha ar-rijlatu. Dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyukai jenis daripada sayur-sayuran, dan di antara sayur-sayuran yang disenangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ia yang dinamai dengan al-handaba, kemudian al-badharuj, kemudian al-baqlah, kemudian al-hamqa, yang disebut pada daerah yang ada di tanah Arab dengan sebutan ar-rijlah. Di dalam bait ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya segala jenis daripada macam sayur-sayuran, yakni yang berdaun hijau, yang memiliki penampilan yang segar, di antara sayuran-sayuran itu yang tidak memiliki bau yang menyengat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi dan suka akan memakan sayur-sayuran itu. Wa kana yakrahu al-kilyataini limakanihima minal bauli wa kana la ya'kulu minasyati sab'an az-zakara wal unthayaini wal mathanata wal mararata wal ghudada wal haya'a wad dama wa yakrahu dzalik. Dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membenci, yakni tidak menyukai al-kilyataini limakanihima minal bauli. Al-kilyataini ini disebutkan adalah daging yang bulat yang berada di dekat hati daripada hewan. Jadi kalau kita membedah hewan itu, kita akan menemukan hatinya di dalam tubuh daripada kambing ataupun sapi ataupun unta. Dan di dekat hati daripada hewan sembelihan itu terdapat dua daging bulat yang disebut dengan kilyataini. Dua daging bulat ini tidak dimakan atau dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak senang dan tidak pernah memakan kedua daging ini. Apa yang menjadi alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya? Limakanihima minal bauli. Sebab tempat keberadaan kedua daging tersebut berada di dekat baul atau air kencing ataupun air seni di dalam tubuh hewan, sehingga Nabi SAW membenci dua daging yang berdekatan dengan di dekat hati daripada hewan, karena tempatnya itu berdekatan dengan air seni daripada hewan. Nah, Nabi SAW pribadi yang sempurna, yang tidak senang dengan perkara-perkara yang kotor. Beliau sangat iffah, melindungi dirinya daripada perkara-perkara yang bisa mencemarkan daripada kebaikan-kebaikan. Maka Nabi tidak menyukai kedua jenis daging yang berada di dalam tubuh hewan yang berdekatan dengan baul ataupun tempat daripada air seni. Wa kana la ya'kulu minasyati sab'an, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan bagian daripada kambing. Ada 7 bagian daripada tubuhnya yang Nabi tidak pernah memakannya. Bahkan dikatakan Nabi sangat membencinya. Artinya kalau Nabi mendapatkan bagian daripada itu, maka Nabi tidak akan memakan ke-7 jenis daripada bagian daripada kambing tersebut. Apa saja yang dijelaskan di dalam kitab ini? 7 bagian yang dibenci oleh Nabi di dalam daripada hewan sembelihan. Yang pertama adalah az-zakaro atau zakar. Nah, zakar daripada kemaluan daripada kambing
laki-laki itu dibenci oleh Nabi, dan Nabi tidak mau apabila diberi, dan juga tidak pernah mau memakan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah wal unsayaini. Unsayaini itu unsayaini biasanya dipakai dalam menjelaskan tentang kedua buah zakar. Jadi ada zakar, kemudian ada buah zakar. Buah zakar itu disebut unsayaini. Nah, dua hal ini juga Nabi tidak pernah memakannya. Jadi yang pertama adalah zakar, yang kedua adalah kedua buah zakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhinya, tidak pernah mau memakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal masanah. Wal masanah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah masanah. Masanah ini adalah kandung kemih. Jadi tempat air seni, penampung daripada air seni di dalam tubuh hewan itu namanya adalah kandung kemih, dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau memakannya. Artinya kalau ada maka Nabi membuangnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah wal maroroh, yaitu apa yang sering juga dicari oleh orang, yakni empedu. Empedu daripada kambing ataupun empedu daripada hewan-hewan sembelihan, Nabi SAW membencinya. Maknanya Nabi tidak pernah mau memakan daripada empedu daripada hewan sembelihan. Kemudian yang kelima adalah wal ghudada. Ghudada itu juga adalah daging, ya. Daging yang bentuknya bulat-bulat, yang biasanya ada di dalam lemak daripada kambing atau lemak daripada sapi. Jadi kalau kita membelah daripada tubuh sapi, kita akan menemukan banyak sekali gumpalan-gumpalan lemak yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian di dalam gumpalan lemak itu ada daging yang bulat-bulat. Nah, itu namanya adalah ghudad. Atas perkara ghudad ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membencinya, tidak pernah mau mengambilnya dan tidak pernah mau memakannya. Kemudian yang keenam, di dalam kitab ini dikatakan bagian daripada kambing yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka atau membencinya adalah wal haya'a. Wal haya'a ini para ulama yang sangat santun dan sangat dalam ilmunya ketika menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu daripada manusia atau daripada hewan, maka menggunakan istilah-istilah yang halus dan hanya diketahui oleh mereka daripada kalangan para ulama. Akan tetapi kita perlu menjelaskan apapun yang menjadi maksud daripada para ulama menulis ini, agar orang-orang awam juga bisa mengetahuinya. Yang dibahasakan dengan al-haya'a di sini maknanya adalah faraj atau kemaluan daripada kambing. Jadi kambing yang berjenis kelamin perempuan itu memiliki faraj. Faraj di dalam kitab disebut dengan al-haya'. Nah, bagian itu juga Nabi SAW membencinya, yakni tidak mau memakannya. Waddam, darah, yakni darah daripada kambing. Di dalam agama kita, agama Islam, darah bagian termasuk di dalam mazhab Syafi'i, termasuk bagian daripada najis yang haram untuk dimakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membenci dan tidak pernah mau memakan yang namanya darah. Wa yakrahu zalika, dan perkara yang telah disebutkan tadi 7, yakni zakar, kemudian 2 buah zakar, kemudian daripada kantung kemih, kemudian daging yang ada di dalam lemak, kemudian juga empedu, kemudian daripada faraj, kemaluan daripada kambing perempuan, kemudian darah, semua ini adalah perkara yang dibenci oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Nabi tidak pernah mau memakannya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua yang dibenci dan tidak mau dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membenci ketika orang memakannya, tidak. Artinya ini ada bagian-bagian yang memang Nabi sendiri tidak menyukai, akan tetapi apabila ada orang lain yang mau memakannya, maka hal tersebut juga masih diperbolehkan, kecuali perkara-perkara yang memang sudah diharamkan oleh nas. Jadi demi menjaga sikap, menjaga kemuliaan daripada
mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebaiknya mencontoh beliau, bahwa daripada 7 bagian yang ada disebutkan daripada hewan-hewan ternak itu untuk tidak kita konsumsi. Namun bagi yang mengkonsumsi, yaitu adalah pilihannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.